alam dunia ini di luar Padang Arafah. Padang Arafah waktu itu adalah tempat paling mustajab. Enggak ada yang lain. Bahkan dosa besar. Ketika engkau sedang wukuf di Padang Arafah, menyangka masih punya dosa besar, harus sudah yakin habis. Tapi di sini ada waktu terbaik untuk beristighfar, dan ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kapan? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur hendaklah engkau beristighfar kepada Allah. Kapan bu waktu sahur? Kapan pak waktu sahur nih? Yang udah tahun bekerja nggak ada perubahan, yang udah lama jauh dari jodoh, yang udah lama sulit hidupnya nih, cobain 40 hari aja minimal engkau laksanakan ini, beristighfar di waktu sahur. Kapan waktunya? Andai kata subuh jam 4, setengah 5 lewat 10 menit itu waktu sahur. Syaratnya sholat malam dulu, yang mulai kita sholat, selesai kita sholat tahajud, sholat hajat itu atau witir, istighfar sampai waktu ada. Astagfirullahaladzim. Ini yang saya lakukan. Bangun pesantren, rumah saya rumah di pesantren, 10 menit selesai, anggarannya sampai 1,5 miliar, modalnya 20 juta, nggak pakai nyebar proposal. Setiap minggu harus gaji tukang 6,5 juta setiap hari Sabtu. Sebulan 25 juta. Uang materialnya. Ya Allah, modal saya ini, karena ini janji dari Allah. Inilah pasti semuanya dibayar sama Allah. Baca klinik, hujan rahmat, nggak punya anak Allah kasih, nggak punya turunan Allah kasih, lagi susah Allah angkat derajatnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Nih, cerdaslah dalam beribadah. Astagfirullahaladzim. Apa susah? Paksakan. Gak bisa kalau nggak bisa dipaksakan. Apa yang paksakan? Apa susahnya? Di waktu sahur 31 sahabat Nabi menerima sebuah riwayat dari baginda Rasulullah. Buatnya kayak apa tahu nih? Apa? Sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, Allah sambangi hamba-hambanya. Allah turun ke langit dunia, Allah sambangi hamba-hambanya. Allah berikan semua permintaan hambanya. Hal min mustaghfirun, ada minta ampun, Allah ampuni. Hal minta ini, ada berbakat, Allah kasih. Ada minta dunia, Allah kasih. Allah turun ke langit dunia. Sepertinya malam. Astagfirullahaladzim. Istiqomah ini sampai waktu subuh. Selesai waktu subuh, ada sholatlah 2 rakaat qabliyah subuh. Ini juga disebut sholat sunnah banyak. Selesai sholat sunnah qabliyah subuh, baca lagi 100 kali. Ini ada dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Hadisnya kuat. Baca apa? Ini ijazah Rasul kepada pemuda yang ketika itu pemuda itu berputus asa kepada Rasul. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tawalas anni akuya. Ya Rasul, dunia udah ninggalin saya. Orang ini berputus asa. Setiap mau usaha hancur usahanya. Setiap usaha jatuh usahanya. Tawalas anni akuya ya Rasulullah. Dunia udah ninggalin saya Rasulullah. Rasul senyum kepada anak muda itu. Maukah aku ajarkan satu doa, satu bacaan kalau kau baca, tak tiga dunia roh ada. Dunia akan datang kepada engkau terkokoh-kokoh. Mau ya Rasulullah, kumandang ada subuh, selesai sholat qabliyah 2 rakaat, atau disebut juga sholat sunnah panjang. Selesai itu bacalah bacaan ini 100 kali.
subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali tak kita dunia Allah dunia akan berkobar datang kepada Allah. Makanya tidak ada di masjid-masjid dua antara azan dengan iqamah agak sedikit panjang. Biasanya ditandai sama orang baca subhanallah wa bihamdihi, 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 100 kali. Tak kita dunia Allah ada. Ini istighfar. Enak diomongin, sulit untuk dipraktekkan. Cuma cara saya kebaikan nggak ada lain kalau nggak bisa dipaksa. Harus dipaksakan. Apapun. Baca Qur'an 10 istana di surga harus sakit. Kalau itu dulu. Apa katanya orang yang tidur dalam keadaan berwudu? Maka di sampingnya itu ada malaikat yang setiap gelepar kita. Malaikat itu memohon ampun buat kita. Allah. Apa susahnya baca Qur'an 10? Apa susahnya beristighfar nggak sampai 1? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa susahnya ini? Apa susahnya ini? Apa susahnya dia? Apa susahnya surat Al-Qur'an? Baca istighfar. Bangun. Sekarang kita dalam 10 suruh kita. Bangunlah sekarang. Bangun malam kita sholat tahajud yang mulai kemudian kita beristighfar. Astagfirullah. Pak, hidup dengan sesaat. Ya Allah, kita minta dan kita jadi sesaat. Ya dunia kita senang, akhirat kita senang. Ini modalnya. Astagfirullah. 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 24 jam dalam sehari semalam. Berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Mata berdosa, tangan berdosa, semuanya berdosa. Kulit-kulit ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Semuanya bersaksi ya Allah. Ya Allah. Baru urusan imigrasi sudah begitu repot. Gimana nanti di padang mahsyar di pengadilan Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Jangan sampai anak keturunan kita masuk neraka ya Allah. Satu hari di neraka 1000 tahun. Enggak ada kata mati di sono. Hancur badan kita Allah, ganti badan yang baru. Untuk apa dia mau azab? Jangan disia-siakan dong. Ayo berbanyak dalam istighfar. Ya anak muda. Engkau mentongkan ijazah bukan satu kartu yang akan menjadi sukses dalam kehidupan. Saya ngomong sama Sakti, gak usah takut. Ijazah bukan satu-satunya kata kunci sukses kehidupan. Bukan saya tak paham pendidikan. 13 tahun saya belajar di perguruan tinggi swasta. 13 tahun saya jadi dosen. Istri saya 18 tahun mengajar di sekolah ternama di Jakarta. Bukan tak ngerti pendidikan. Ayo ada sebelum kesolehan. Aku 20 tahun kau bekerja. Coba bayangkan mah, yang di pabrik bekerja berangkat ke lihat matahari, pulang ke lihat matahari, berangkat masih gelap, pulang udah gelap, berangkat anda masih tidur, pulang anak sudah tidur kembali. 20 tahun dia lakoni, 25 tahun dia lakoni, 30 tahun dia lakoni. Pertanyaannya, apakah hal yang sama untuk akhirat kita bekerja dunia seperti kita mengejar akhirat? Untuk akhirat, kenapa buat dunia kita begitu berani? 20 tahun, 30 tahun, berani 40 tahun, berangkat gelap, pulang gelap, berangkat tak lihat matahari, pulang tak lihat matahari, berangkat ada masih tidur, pulang ada sudah tidur, untuk urusan dunia. Apakah hal yang sama kita kejar untuk akhirat? 500 juta punya rumah, 200 juta harga mobil kita. Apakah hal yang sama kita beri surga kita? Astagfirullahaladzim. Coba kalau itu 40 hari istiqomah, qiyamul lail jangan putus sampai waktu subuh kita beristighfar. Ada subuh kita sholat sunnah qabliyah. Selesai sholat sunnah qabliyah, baca istighfar 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah.
Yang kedua, Pak Bu, biar berani untuk mengeluarkan sedikit harta kita di jalan Allah di pagi hari. Ngobrol-ngobrol sama orang biasa, Pak Haji, kalau bisa setiap pagi habis sholat subuh kita ambil momen untuk bersedekah. Karena Nabi misalnya begitu, Fabakir bis-sadaqah, berbagi-bagilah dalam bersedekah. Bahkan malaikat berkata, ya Allah, hancurkan orang yang tidak mau bersedekah di pagi hari. Hancurkan, runtuhkan usaha orang itu yang tidak bersedekah pada pagi hari. Karena kata Nabi, fabakir bis-sadaqah, berbagi-bagi dalam bersedekah. Suami gampang sedekahnya, kasih uang belanja istri, kasih jajan anak, itu sedekah apa istri. Enggak, fabakir bis-sadaqah. Biar berani, jangan mengulangi punya. Biar punya. Yang mulai sakit kemana-mana, ke dokter, ratusan juta, jual rumah, ada hadir, dalam rokok di sedekah, mengobati penyakit kamu dengan sedekah. Nabi yang ngomong, Nabi yang bersabda. Kenapa nggak percaya kita kata-kata Rasulullah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berbicara atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang bersabda. Kalau nggak bisa dapat, yang lain ya, Bismillah. Jangan biar kertas juga Bu, Pak, dalam bersedekah. Ada orang susah, ketahuan ada dua. Ada orang yang susah, yang dia begitu sulit, tapi dia nggak meminta. As-sa'il wal mahrum, susah dia nggak kuat, dia minta. Ada yang susah dia nggak meminta. As-sa'il wal mahrum, dia mahrum, dia yang jagain. Ada orang-orang yang sulit tapi dia nggak meminta. Bapak perhatikan, maaf nih, maaf, guru ngaji, DPR dan sebagainya, perhatikan. Yang ketiga buat anak, buat kita yang masih punya papa, ayo biar berani berbakti sama orang tua. Totalitas Al-Quran memberikan gambaran kepada siapa kita harus berbuat baik, kepada siapa kita harus berinfak. Sama emak kita, sama saudara kandung kita yang punya orang tua. Ayo, kalau rumah kau ber-AC, rumah emak kita harus ber-AC. Anak yang rumahnya ber-AC, orang tuanya yang ber-AC, wajib mendapatkan AC dari api neraka. Yang rumah anaknya bagus, rumah bapaknya hancur, rumah orang tuanya susah, entah engkau mendapatkan rumah dari api neraka. Kemana-mana naik mobil, orang tuanya ke pasar jalan kaki, ya Allah, entah engkau mendapatkan mobil dari api neraka. Ayo, beranikan untuk berbagi kasih kepada orang tua kita dan kepada saudara kandung kita. Ini saya doakan. Saya suka menjeris hati. Ada orang, ya Allah, kasihan banget itu, abangnya susah, padahal dia punya adik kaya raya. Ya Allah, Ustaz diberangkatin umroh, masjid dibangun, gak kurang setiap Jumat 100 anak yatim dia sedekahkan. Tapi dia punya saudara satu rahim, dia punya saudara sekandung, hidupnya terlunta-lunta, rontok semua ibadahnya, rontok tahajudnya, rontok puasanya, rontok baca Al-Qurannya, rontok sedekahnya. Engkau berbagi kasih kepada saudara yang lain, saudara kandung engkau hidup terlunta-lunta, rontok semuanya. Jangan ada masalah itu nggak mau berbagi kasih. Cuma karena adik kita mau ucapin terima kasih, cuma karena abang kita mau ucapin terima kasih, kita rela menggadaikan surga kita. Jangan Pak. Ayo, yang hari ini belum bertemu sama saudaranya, sahabat datang bagi dia. Apalagi maaf nih yang laki-laki. Ada